malam. Tunggu dulu deh. Yes, udah mulai pada gabung. Halo, selamat malam. Apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Kayaknya tuh kemarin aku izin. Jadi kan biasanya kan live-nya tuh 2 minggu sekali karena ada sesuatu hal acara keluarga yang jarang-jarang banget gitu. Terus aku izin deh. Baik. Yang di mana nih Mbak Desi Astuti? Gimana kabarnya? Baik juga kan? Semoga semuanya baik ya. Suara aku udah jelas? Udah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan yang belum pernah kenal, yang belum pernah ikut live, saya Dr. Dinda, konsultan official dari Amote. Oke, seperti biasa, kalau malam hari Kamis gini biasanya kita akan ngobrol-ngobrol bareng seputar kesehatan kulit boleh, seputar Amote boleh, apa aja deh yang mau ditanyain boleh banget. Biasanya sih kita ngobrol-ngobrol aja gitu. Untuk 30 menit ke depan kita akan bareng dan seru-seruan bareng. Jadi kalau ada yang mau ditanyain, cepetan, boleh banget nih. Terus apalagi kalau misalnya mau tanya tentang seputar kesehatan kulit boleh. Terus tentang Amote lebih boleh lagi. Udah pada minum berapa box nih kira-kira? Berapa box nih kira-kira? Salam kenal. Halo yang belum pernah ketemu ya. Akhirnya ketemu sekarang ya. Iya, biasanya kita dulu sebelum pandemi tuh rajin banget bikin podcast. Ya kan, sekarang terpaksa terhenti karena ada pandemi gitu. Jadi akhirnya kita bentuknya live. Kalau zaman podcast biasanya ada tips and trick yang biasa kita share gitu, info-infonya. Baru 2 box, nggak masalah. Nanti akan jadi kelipatan 2, jadi 4, jadi 6. Halo Mbak Desi Astuti, aduh masa sih? Padahal nih aku lagi ada scar banyak banget. Nggak tahu nih akhir-akhir ini entah karena cuaca, entah karena pola tidur atau apa ya. Jadi tuh biasanya nggak pernah jerawatan tuh jadi jerawatan. Nggak apa-apa lah. Jerawat itu tandanya kulitnya sehat, tandanya masih punya pori-pori, tandanya masih ada produksi minyak yang bikin kulit lebih lembab dibandingkan dengan minyaknya berkurang dan bikin kulit kering. Harus disyukuri ya. Jerawat itu tanda-tanda kulit kita tuh masih sehat dan berfungsi sesuai dengan fisiologisnya atau berfungsi sebagai normalnya gitu. Bukannya aku kemarin ini ya, bukan aku kemarin absen karena ada jerawat, enggak ya. Kita lihat nih, biasanya jerawat tuh 2 bulan baru hilang bekasnya. Ayo boleh cerita testi, boleh tanya-tanya seputar kulit, boleh tanya-tanya tentang apa aja boleh. Ayo tanya sekarang. Karena nanti kalau nanyanya udah lewat WhatsApp, lewat customer service, lama balesnya. Jadi ya tanya aja sekarang. Mungkin sekarang yang lagi dibutuhin itu kelembapan kulit ya. Ngerasa nggak sih akhir-akhir ini tuh udah cuacanya mendung tapi gerah. Ya pagi dingin sih, adem. Tapi nanti agak siang gitu tuh gerah, panas, keringetan, pakai masker. Wow, mantap. Jadi tuh udah kulitnya tadi pagi udah berapa layer, berapa step skincare, terus pakai bedak, masih ketutup masker juga. Abis itu cuacanya panas ya kan, terus pori-pori kebuka tapi keringat sama minyak keluar semua. Waduh, dah terjadilah sumbatan-sumbatan dan muncullah jerawat dengan indahnya.
Aku lagi ngerasain banget nih fase itu, karena sekarang udah kerja yang dari jam 8 sampai jam 5 sore kan. Jadi yang namanya master kan harus on terus nih. Alhasil tuh jadi gitu. Aku sih yang salah karena itu tadi, karena pori-porinya besar, terus abis itu komedonya merajalela. Terus setelah itu aku kalau udah sampai rumah udah capek banget. Terus apa namanya, udah capek banget, terus males bersihin muka, jadi deh panen. Jangan ditiru ya, pokoknya kalau mau cuci muka harus dibersihkan dulu wajahnya, oke? Jangan diulangin kesalahanku, males banget mau micellar water terus habis itu langsung cuci muka aja. Dari Matri Wahyuningsih, mitra dan konsumen jatuh cinta banget sama Amote. Kulit lembab, rambut jadi nggak rontok, dokternya. Yes, bener banget. Walaupun iklannya, bukan iklannya sih, tagline itu adalah suplemen kesehatan kulit, gitu kan, iya nggak? Tapi sebenarnya nggak cuma kulit doang, rambut tuh juga. Ini percaya loh, percaya aja deh, kan aku udah mengalami. Waktu habis lahiran tuh kan rambutnya rontok, ya kan. Terus habis itu minum Amote, terus rambut bayinya keluar dong, jadi apa namanya, jadi tumbuh-tumbuh lagi gitu, beneran. Terus nggak rontok, nomor rontok-rontok udah nggak ada. Jadi ternyata selain kulitnya halus lembab, si rambut kecilnya juga ini deh, apa namanya, muncul lagi, jadi nggak rontok lagi. Jadi nggak cuman kulit doang tapi juga rambut. Tapi sebenarnya kan kulit itu ada beberapa lapisan, ada epidermis, ada dermis, ada subkutis, ada dermis. Jadi ada beberapa. Nah yang paling dalam yang dermis ini dia tuh ada folikel rambutnya, ada kelenjar minyaknya. Nah semakin dengan Amote ini disuplemenin, dikasih vitamin, dinutrisi gitu lapisan kulitnya, jadi otomatis si folikel rambut, kelenjar minyak dan lain-lain yang ada di situ tuh juga jadi lebih sehat gitu nggak sih kayaknya. Nah that's why habis itu akar rambut jadi lebih kuat, terus habis itu produksi folikel rambut juga makin subur. Menurutku make sense, karena tadi bilangnya suplemen untuk kulit, sedangkan kulit terdiri dari beberapa lapisan kan, dan salah satu lapisannya mengandung folikel rambut. Jadi folikel rambut juga terpengaruh, dia nggak jadi mudah rontok. Masuk akal? Make sense. Oke. Untuk pori-pori membesar dan komedo, solusinya gimana? Rajin scrub, bener deh. Kalau misalnya bersih nggak ada komedonya, maka si pori-pori itu nggak akan membesar kok. Sebenarnya pori-pori itu kan membesar karena ada isinya, dan karena bekas jerawat, dan karena tangannya usil, suka mencet-mencetin, ngaku nggak? Nah gitu, jadi scrub itu seminggu tuh 2 kali minimal. Jadi kalau mau lebih maksimal 4 kali, nggak boleh lebih, nggak boleh setiap hari ya. Jadi seminggu tuh 2 atau 4 kali, jadi bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Aku prefer biasanya tuh scrub itu sebelum weekend dan setelah weekend. Sebelum weekend itu Kamis atau Jumat, setelah weekend tuh Senin. Harus, atau enggak Minggu deh, boleh Minggu atau Minggu dan Kamis gitu. Karena kalau habis weekend Jumat Sabtu Minggu tuh kan biasanya kita mainnya liar gitu kan, panas-panasan, keringetan. Itu pasti Minggu malam tuh muka tuh rasanya penuh debu, penuh kotor. Itu waktu yang tepat buat nge-scrub, karena besoknya berangkat kantor, beraktivitas, jadi wajah pasti akan lebih narik ke atas dan lebih seger. Terus di Kamis, karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis tuh kan masuk kantor, masuk berkegiatan, pasti pakai make up ya kan, terus pakai masker. Nah Kamis itu kita cuci deh pakai si scrub itu tadi, karena scrub kan ada butiran halusnya. Nah butiran halusnya tuh membersihkan pori-pori lebih ke dalam lagi, nggak cuma di permukaannya aja. Itu menurutku sangat membantu dan mencegah pori-pori, mencegah komedo kita merajalela. Itu penting. Aku tuh mau maju-maju gini tuh nggak pede ya, karena lagi banyak bekas jerawat habis facial kemarin. Jadi maklumlah, lebih indah kan, ada bintang-bintangnya gitu.
Oke, apalagi tadi pertanyaannya. Semangat pagi Mbak Ngatini Nasa. Semangat pagi Sukabumi. Aduh, Mbak Rinda cantiknya gini aku bacain loh. Semangat pagi Mbak Dian Jasmine. Oke, kalau wajah glowing bisa berjawab nggak sih? Bisa. Glowing itu kan dia kandungan air pada lapisan kulit tuh terpenuhi. Jadi ibarat kata kalau misalnya ada cahaya terus kemudian ada permukaan yang permukaannya itu mengandung air lembab gitulah ya, dia akan memantul cahayanya kling ting 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 ting, jadi itu glowing gitu, tekniknya gitu. Jadi kalau misalnya ada cahaya terus wajah kita kayak kepantul ya, semi kayak minyakan tapi nggak yang kebanyakan minyak gitu loh, tampilan yang dewy, kalau teman-teman tahu dewy bacanya gimana ya, dewy gitu, jadi glowing gitu. Glowing bisa aja berjerawat, karena jerawat itu tadi tuh sebenarnya proses normal, dan itu tuh adalah mekanisme pertahanan kulit kita supaya si sebum dan debu yang nyantol di dalam pori-pori kulit tadi tuh bisa keluar. Itu namanya jadi jerawat, wajar menurutku, dan tandanya fungsi dari kulit kita tuh masih baik, masih ada lapisannya. Dulu waktu aku SMA, SMP apa SMA ya, itu zaman banget teman-temanku pakai tirai, dimana yang tadinya kulitnya nggak terlalu, kulitnya itu tonnya yang yang eksotik gitu, terus dia pakai perawatan dokter kan, pas perawatan dokter itu tiba-tiba kulitnya dia tuh ngeletek banyak banget gitu, terus yang tadinya dia warnanya kulitnya eksotik jadi putih dong, putih yang merah gitu. Terus kalau kena cahaya matahari dia kayak kepiting rebus, kayak udah ngerebus gitu merahnya. Ternyata itu lapisan paling luarnya, epidermalnya itu dikeletek, dan menurutku itu menyeramkan. Jadi Gusti Allah itu maringi kita permukaan lapisan paling luar itu untuk melindungi kulit kita dari bahaya cahaya matahari, bahaya debu, bahaya polusi, bahaya kotor. Nah, ketika si lapisan yang paling luar untuk melindungi kulit kita tadi, yang merupakan penghasil warna kulit kayak eksotik, coklat, sawo mateng, itu diambil, jadi udah nggak ada bajunya, udah nggak ada lapisan pelindungnya, jadilah sensitif, kena matahari langsung merah, nggak bisa kena jerawat karena nggak ada tempatnya, jerawatnya pori-pori udah nggak ada, udah terkikis itu tadi. Itu menurutku menyeramkan sih, dan itu waktu itu pernah aku jadiin judul karya tulis ilmiah. Jadi untuk produk-produk yang kemudian menipiskan kulit itu ternyata untuk jangka panjangnya nggak bagus. Untuk jangka pendek oke, dia akan mendapat tampilan yang lebih, tonnya lebih putih, tapi untuk jangka panjangnya ternyata itu membahayakannya ya itu tadi, udah diparingi buat kulitnya biar terlindungi dari bahaya-bahaya cahaya matahari, tapi itu sekarang pelindungnya diambil, dikeletek. Nah, bahayanya apa sih kalau misalnya cahaya matahari itu? Pertama, kerusakan sel ya kan, kerusakan sel jadi lebih cepat kering. Tapi sebenarnya warna kulit kita itu melindungi kita dari cahaya matahari loh. Contohnya kayak gini, orang yang tinggal di Afrika dengan cahaya matahari yang lebih lebih terang, maka kulitnya lebih gelap, karena semakin gelap kulitnya semakin kuat kulitnya untuk ditembus oleh si cahaya matahari tadi. Tapi kalau misalnya kita yang tinggal di daerah yang tidak terlalu panas kayak London, itu kan mendung terus ya di sana ya. Nah, jadi orangnya putih-putih ya karena mereka nggak butuh perlindungan, ibaratnya gitu. Yang paling bahaya adalah kanker kulit. Kanker kulit itu merupakan salah satu kerusakan kulit, selnya bermutasi jadi kanker. Nah, itu makanya kenapa sebenarnya warna kulit itu penting kalau buat aku. Gelap nggak apa-apa, yang penting sehat. Toh yang gelap pun juga bisa glowing kok. Sekarang tuh makin ke 2021 nih mulai empower, cantik tuh nggak harus kurus, cantik tuh nggak harus putih, yang penting sehat dan percaya diri. Aku kayak lagi ini lagi seminar, lagi orasi. Oke.
Malam. Halo Surabaya, suami aku lagi di Surabaya, tolong jagain ya. Selain minum amote bikin sehat, cantiknya juga dapat. Jatuh cinta banget sama amot. Yes, saya Mbak Khairul Hilmah. Jadi ya itu tadi judulnya aja konsultan kesehatan kulit, salah kan? Judulnya aja suplemen kesehatan kulit, tapi ternyata efek yang didapat dari minum amote itu nggak cuma ke kulit. Bayangin deh teman-teman yang udah pada ngerasain amote pasti ngerasain kan kalau minum amote sama nggak minum amote itu beda. Lebih seger, bangun lebih enak, badan nggak cepet pegel-pegel. Di dalamnya ada vitamin C, ada glutathione, ada kolagen, ya nggak? Nah, vitamin C kita tahu sekarang kan musimnya pandemi nih, yang namanya nutrisi sama vitamin tuh harus dikejar terus digencarkan, karena ya itu tadi kita butuh pertahanan tubuh yang lebih, daya tahan tubuh yang ditingkatkan dengan minum vitamin C supaya terhindar dari virus. Wajar kalau daya tahan tubuh kita tinggi, maka virus itu tadi bisa ditangkis, tapi syaratnya daya tahan tubuhnya bagus, salah satunya dengan minum vitamin C yang terkandung dalam amote. Nah, kolagen sama glutathione sama. Kolagen itu dia dulu sebagai obat penguat sendi, tapi ternyata pada perjalanannya selain sendinya kuat, ternyata juga memberi cairan mencukupi kebutuhan cairan pada kulit jadi lebih seger, jadi lebih lembab. Kata kuncinya adalah lembab. Kulit yang lembab cenderung lebih awet muda dibandingkan dengan kulit yang kering. Kelembapan bisa didapat dari mana? Dari luar dan dari dalam. Dari luar dengan kita menggunakan pelembab, dari dalam dengan minum air putih dan minum amote, karena ada kolagen ya. Salah, harusnya minum kolagen ya, minum amote sama aja. Nah, jadi memang fungsinya si kolagen tadi kenapa dimasukin dalam amote, karena dia bagus untuk kelembapan kulit. Terus yang terakhir ada glutathione. Glutathione itu master of antioksidan. Buat yang belum tahu, boleh langsung cek, tanya deh sama kakak Google. Kalau glutathione itu nanti tulisannya adalah master of antioksidan. Antioksidan itu apa? Antioksidan itu adalah zat yang bisa menepis atau menangkal kita dari radikal bebas. Radikal bebas itu adalah zat-zat yang bikin kita menua, zat-zat yang bikin kita kena penyakit kronis, diabetes, kolesterol, kanker, stroke, penyakit jantung, itu radikal bebas. Jadi ketika kita minum glutathione, kita punya antioksidan, maka si radikal bebasnya tadi bisa ditangkal. Jadi lengkap dong, ada vitamin C, kolagen, glutathione, buah plum, ekstrak sakura. Pakai banget ya, aku sampai lupa apa aja. Nanti dimarahin aku sama Mimin kalau lupa. Tapi overall itu intinya ya, bayangkan kita tuh tanaman yang biasanya nggak pernah dikasih vitamin, terus kita dikasih vitamin, pasti ada efeknya. Efeknya nggak cuma ke kulit, otomatis bisa ke seluruh metabolisme tubuh, kerja ginjal lebih sehat, kerja hati lebih sehat, karena tadi ada antioksidannya. Apalagi yang buat 30 tahun ke atas, 25 tahun ke atas tuh udah butuh banget yang namanya antioksidan. Makin kesini tuh yang namanya resiko penyakit kronis tuh makin muda loh. Dulu kan kalau zaman aku kuliah tuh 40 tahun itu adalah resiko penyakit jantung, penyakit kronis, penyakit diabetes mellitus. Tapi sekarang itu umur 32 udah kita dapati yang namanya penyakit jantung, udah kita dapati yang namanya penyakit diabetes mellitus. Karena itu makin kesini tuh makin muda itu makin terpapar sama yang namanya radikal bebas. Mungkin gaya hidup, mungkin aktivitas, sekarang pressure-nya lebih gede. Jadi 25-30 ini kita udah harus mikir investasi kesehatan, harus banyak minum vitamin, harus minum suplemen, menurutku kayak gitu. Ini kalau tanya dokter-dokter yang lain juga kayak gitu. Kalau untuk bumil, bisa konsumsi kehamilan berapa bulan? Bisa di bulan ke-7, 8, 9 boleh minum amote. Efeknya kalau bumil minum amote, kulitnya glowing. Konon katanya dari tes-tes yang udah sampai ke aku, asinya banyak banget jadinya. Terus habis itu pemulihan bekas operasinya pun setelah, bukan operasi ya, maksudnya pemulihan habis melahirkannya pun lebih cepat juga. Selamat pagi.
kalau bumi rajin minum amote ntar lahiran deh bayinya kulitnya bisa cerah. Nah ini aku nggak ada sampai sekarang penelitian yang bisa nyebutin hal ini sayangnya, karena yang kita nggak tahu adalah apakah si kolagen ini dia itu bisa nembus plasenta dan masuk ke dalam perutnya bayi. Tuh, apakah bayinya ikut konsumsi? Itu tuh belum dapat jurnalnya. Sorry nggak bisa jawab. Menyamarkan bekas luka di wajah, jangankan menyamarkan, membantu menghilangkan bekas lebih cepat. Bukan bekas jerawat aja sih, tapi bekas luka juga. Makanya nih gara-gara banyak kayak gini nih aku minum amote terus. Kita lihat ya di live berikutnya apakah langsung hilang, apakah langsung pudar. Semoga iya. Tapi kalau menurut teorinya sendiri, kolagen itu kan dia membantu mempercepat regenerasi kulit. Jadi kulit itu nggak dari kecil sampai gede kulit itu ganti-ganti, walaupun gantinya nggak kayak ular ya, tapi ganti-ganti. Dia ada periode di mana sel yang lama digantikan dengan sel yang baru. Nah, sel yang lama tuh yang rusak-rusak kayak ini nih, yang bikin bekas luka ini namanya sel lama. Nah, dengan kolagen itu dia mempercepat regenerasi kulitnya supaya sel lama yang rusak-rusak ini diganti dengan yang baru. Halo, Agah Setiawan, hai. Siapa nih? Thank you. Akhirnya bisa mantengin live lagi. Endah Duyanti, saya emak rumah tangga, kok nggak sempet perawatan kayak dulu waktu masih gadis, jadi suka banget minum amote, tapi lagi kehabisan amote, belum bisa beli lagi nih, gimana ya dok? Beli dong, beli. Habis ini beli ya. Gimana dong kalau udah sekali pakai amote tuh maunya minum amote terus, jangan sampai ketinggalan dong. Dok, apakah amote bisa menghilangkan flek dari Mbak Kiki? Dan customerku kulitnya sensitif, dia kalau pakai produk sebelah selalu merah. Maksudnya produk XXX ya. Terus ada jerawat 1-2, apakah pakai amote aman dok? Makasih sebelumnya. Aman-aman aja sih. Karena beberapa teman-teman yang udah minum amote juga bilangnya katanya fleknya memudar, ya kan. Tapi itu tadi ya, walaupun kita nggak perawatan kulit, kita minum amote itu nggak bisa dibenarkan sih, karena yang namanya perawatan tuh dari luar iya, dari dalam iya. Jadi kayak aku nih kadang minum amote terus, tapi itu tadi bersihin mukanya males ya, tetap jerawatan. Jadi paling baik tuh emang dari luar dari dalam, tapi maksudnya tuh bukan yang terus perawatan dari luar yang berlebihan gitu ya, yang 7 step skincare gitu, enggak, seperlunya aja. Cuci muka, pelembab, selesai, sunscreen. Cuci muka, pelembab, sunscreen, beres. Aku kalau pagi cuma cuci muka sama pakai sunscreen sekantor, udah. Menurutku the simple the better kan. Udah minum amote, ngapain aku capek-capek templok sana templok sini. Jadi tetap butuh sunscreennya, tapi juga minum amote gitu. Dari Mbak Uswa, selamat pagi Dokter Dinda. Pagi. Konsumen saya umur 40 tahun mau habis 2 box, kulitnya udah mulai cerah, wow. Noda hitam mulai hilang, wow. Kenceng dan lembab, wow. Alhamdulillah, aku senang, terima kasih amote. Wah, mantap banget ini. Tuh kan, yang 40 tahun. Jadi tuh makin kita tua, yang namanya regenerasi kulit tuh makin susah loh. Misalnya nih, aku kemarin kecakar kucing ya. Dulu waktu kecil tuh kecakar kucing tuh seminggu hilang. Sekarang kecakar kucing tuh 2 minggu baru hilang bekasnya. Nah, jadi kalau misalnya umur 40 tahun minum amote langsung kelihatan hasilnya, berarti metabolismenya bagus. Pasti temennya ini yang 40 tahun ini dia bagus menjaga badannya, minum air putih banyak, gaya hidup sehat, olahraga teratur, biasanya gitu. Amote itu akan jauh lebih optimal dan lebih cepat efeknya ketika yang minum itu kondisi badannya tuh bagus, gaya hidupnya. Mungkin kalau misalnya kita minum air putih banyak, tidur teratur,
terus makan juga yang sehat-sehat, ginjal sama hati kita tuh kan jadi bagus, jadi bersih nih. Nah, padahal segala obat-obatan itu yang mengelola adalah si hati. Jadi kalau dengan gaya hidup sehat, fungsi hatinya bagus, maka kalau minum Amote hasilnya bisa optimal. Peginda dari Denpasar, halo. Aku habis live nih rasanya jadi nggak sabar gitu loh, pengen cepet minum Amote. Semangat pagi. Waalaikumsalam Mbak Anissa. Nggak apa-apa telat, nggak ada yang absen. Dok, udah masuk akhir tahun, tandanya musim hujan. Cara ngerawat kulitnya beda nggak sih dok kalau lagi musim hujan? Sebenarnya kalau musim hujan itu lebih ke kalau kena hujannya sih. Jadi kalau kena hujan, tau nggak, air hujan tuh kotor. Jadi kalau saya habis kena air hujan tetap harus cepet-cepet dibersihin. Yang kedua, kalau misalnya musim hujan itu biasanya udara lebih lembab, yang mana bikin kita lebih cepat keringetan, lebih cepat keluar produksi sebum dan minyaknya di kulit wajah. Jadi bersihinnya juga harus ekstra telaten. Sebelum cuci muka harus dibersihin dulu pakai micellar water, micellar balm, atau balm cleanser atau milk cleanser, pokoknya zat-zat yang bisa membersihkan kulit wajah. Karena kalau misalnya mukanya lagi lembab nih karena gerah ya kan, kalau mendung itu tuh biasanya tuh entah kenapa tuh jadi gerah banget, gampang keringetan, itu semua pori-pori tuh buka. Nah kalau pori-porinya udah buka, terus habis itu produksi minyaknya keluar, terus debunya nempel masuk ke dalam pori-pori, pasti jadi jerawat deh. Makanya jangan skip banget nih buat double cleanser sama apa tadi yang penting, pakai scrub. Harus pakai scrub. Jadi scrub seminggu minimal 2 kali, maksimal 4 kali. Gitu ya. Amote aman untuk kulit yang sensitif karena dia diminum dari dalam, jadi nggak akan ngeluarin efek lewat yang bikin merah-merah gitu, dibandingkan dengan pakai produk-produk krim-krim yang dari luar langsung nempel ke kulit. Mbak Nureti, kalau anaknya kalau di bawah 15 tahun aku nggak rekomen, kasihan ginjalnya sama hatinya, karena anak sekecil itu tuh belum bisa mengolah obat-obatan macam ini, suplemen, takutnya nanti kerja ginjal sama kerja hatinya berat, nanti kalau berat rusak ya. Jadi mendingan dikasih di brankas atau di tempat yang nggak mudah diraih oleh anak-anak. Teripang bisa loh. Jadi tuh makan teripang tuh, karena teripang tuh tinggi vitamin E. Tahu kan vitamin E kayak di merek-merek itu, vitamin E itu vitamin untuk kesehatan kulit karena dia mengontrol produksi minyak. Biar kulitnya tuh nggak kering, itu memang pakai vitamin E. Dan harganya nggak murah. Vitamin itu mahal menurutku daripada vitamin C. Jadi teripang itu tinggi vitamin E, makanya dia bagus untuk kulit juga. Terima kasih yang udah bantu jawab Mbak Enda, I love you. Soalnya tadi udah dibahas, nanti kalau dibahas lagi pertanyaan yang lain nggak kebagian. Untuk kulit beruntusan bisa di cover dengan konsumsi Amote, bisa. Aku yakin banget nih. Jadi kulit beruntusan itu biasanya adalah tanda-tanda kulit kering. Kulit kalau kering dia jadi beruntusan, beneran deh. Nah tadi fungsinya Amote kan dia untuk melembabkan. Nah kalau misalnya udah lembab maka beruntusan tadi. Kalau udah lembab kulit nggak kering, jadi beruntusan nggak keluar. Tapi jangan lupa ya, tetap minum air putihnya minimal 2 liter sehari. Nggak ada cantik ekstra gampang langsung clean, nggak ada. Cantik tuh harus usaha. Setuju kan? Usaha minum air putih yang banyak, usaha minum Amote yang banyak, kan? Amote mantap banget, aku udah habis 6 box, nggak pernah perawatan, nggak beruntusan lagi. Deba tuh bisa menghemat tuh, coba kita hitung-hitungan 250.000, bener nggak harganya pada segitu nggak, sekitar itulah ya, bisa buat 20 kali minum. Anggaplah 1 kali minum tuh oke lah kita bilang 15.000 ya kan, itu bisa untuk
Kalau diminumnya sekali sehari bisa untuk 20 hari. Nah, sedangkan kalau facial tuh paling nggak 2 minggu sekali, yang harganya tuh 200.000 rata-rata. Jadi sebulan 400.000. Lebih mahal. Udah minum Amote aja. Hitung-hitungannya gitu loh, lebih irit. Terus habis itu nggak perlu pakai serum yang aneh-aneh ya. Budget serum kendor lah, nggak dipakai. Cuman butuh sunscreen sama pembersih wajah. Ya tergantung lah, nggak usah yang mahal-mahal, aku nggak suka barang mahal. Terus minum Amote, selesai. Dari luar dapet tadi produk kecantikan skincare yang nggak usah mahal, pokoknya ada sunscreennya sama sabun mukanya. Terus yang kedua, minum Amote itu udah sama suplemen, jadi ngurangin jatah kita beli vitamin-vitamin yang lain, karena semua vitaminnya udah di dalam Amote. Irit, sehat, cantik. Nanti ibu-ibu pasti dipuji sama suaminya, aduh nggak boros gitu. Ada suami-suami yang kalau istrinya belanja langsung, kok boros sih gitu. Begitulah ya. Kekurangan vitamin C bisa kena penyakit kulit nggak? Enggak tuh. Kalau kades kurat panu itu murni dari kebersihan ya. Aku belum pernah lihat literatur yang menyebutkan bahwa kalau kurang vitamin C dia akan lebih mudah kena penyakit jamur. Kayaknya belum ada yang sampai segitunya. Oke, pengalaman pribadi, suka keliling hampir tiap hari COD pakai motor belat. Oh, pasti mau bilang kalau minum Amote habis itu jadi nggak belang-belang kan? Setuju aku. Minum kolagen sama pakai skincare yang kandungan kolagen lebih mana? Kalau aku lebih senang yang minum, karena kalau misalnya pakai skincare yang kena cuma kulitnya doang. Tapi kalau diminum, sendi ikut dapat tetap dapat manfaat kolagen, yaitu menguatkan sendi. Terus tau nggak, kolagen fungsinya itu juga dia memperbaiki sel saraf. Jadi saraf kita yang berjuta-juta ini itu kalau udah rusak nggak bisa baru lagi. Nah, penelitiannya adalah anak dengan autisme ketika dia mendapat konsumsi kolagen yang simultan, yang terus-terusan, maka kerusakan sel otaknya itu nggak sebanyak anak-anak autis yang nggak pakai kolagen, yang nggak minum kolagen. Jadi kolagen tuh bagus juga buat sistem saraf. Terus satu lagi untuk mencerna lemak bebas di dalam darah. Terus habis itu satu lagi dia juga membantu mengurangi kadar gula darah. Kalau diminum dapat semua efeknya, saraf, bakar lemak, menurunkan gula darah, terus menyehatkan sendi. Tapi kalau krim ya udah sebatas masuk ke kulit aja. Setuju kan? Makanya tahu kan harus pilih mana, Amote atau yang lain. Oh, kalau pakai skincare pas berhenti pakai jadi muncul flek-flek hitam, gimana ya dok? Skincarenya apa tuh? Kok aku jadi penasaran. Sebenarnya justru itu adalah skincare yang harus kita batasi penggunaannya. Halo Mbak Tia. Karena yang namanya krim, yang namanya perawatan itu harusnya normal. Nggak ada yang namanya withdrawal atau kecanduan. Itu nggak boleh dalam pengobatan. Itu kan kalau skincare kan kita ibaratnya lagi ngobatin kulit kan. Itu nggak boleh yang namanya dalam pengobatan itu kok ada reaksi kecanduan tuh nggak boleh. Jadi ya harusnya kalau misalnya itu krim aman, lepas ya udah nggak kenapa-napa, biasa aja. Tuh. Jadi mungkin lebih baik di tapering off ya. Tapering off itu dia mengurangi sedikit demi sedikit, tapi digantikan dengan krim lain yang kandungannya lebih normal, lebih alami, lebih natural gitu. Itu deh. Sebenarnya kalau krim-krim yang aman itu yang dijual bebas, jelas sudah ada nomor BPOM-nya, jelas dia pabriknya siapa, penanggung jawab konsumennya siapa. Tapi kalau cuman krim yang abal-abal, yang sorry nggak ada BPOM-nya siapa, produknya siapa, nanti kalau mau protes kita nggak bisa. Bisa jadi dia nggak punya nomor BPOM ya karena memang dia tidak aman untuk digunakan. Jadilah konsumen cerdas. Pakai produk yang udah ada BPOM-nya, contohnya Amote. Gitu. Milih nggak bisa
bisa pakai emote. I'm sorry Mbak Selfie, harus diangkat mulianya. Halo Mbak Evi Nuraini. Oh tuh, kasih pertanyaan dan tes terbaik kalian buat dapetin hadiah menarik dari Amote. Ayo yang tadi udah nanya, terima kasih, selamat loh. Harusnya aku tadi ngomong di depan ya. Mas Aga baru ingetin aku sekarang. Iya kan, jadi masuk tuh langsung bilang gitu. Biar langsung pada nanya sama testimoni. Gak apa-apa. Dokter, apa benar kalau panas depan kompor lebih jahat dibanding dengan sinar matahari? Solusinya apa dokter? Mungkin kalau panas di depan kompor tidak mengandung vitamin D ya, tapi kalau panas matahari ada vitamin D-nya ya. Kayaknya kalau untuk panas kompor pun aku nggak nyangka kalau itu berbahaya loh. Beneran deh. Iya biasa aja kena panas gitu kan, paling pori-porinya kebuka, malah sehat sebenarnya. Teman-teman yang di dapur itu pori-porinya kebuka tanpa harus diuapin kan, jadi kotoran-kotorannya bisa keluar asal bersih loh ya. Mungkin itu tadi bukannya jahat, hanya saja lebih baik kena panas dari matahari. Bukan kompornya yang jahat ya, cuman hanya kalau dari sinar matahari itu lebih bermanfaat karena ada vitamin D-nya. Vitamin D paling tinggi tuh sebetulnya dari jam 10 sampai jam 12. Hanya saja para ahli kesehatan kulit nggak setuju, karena walaupun jam 10 sampai jam 12 vitamin D-nya itu banyak, tapi efek cahayanya itu nggak baik buat kesehatan kulit. Jadi yang aman tuh jam 8 sampai jam 10. Walaupun vitamin D di jam 8 sampai jam 10 tuh nggak terlalu banyak, tapi dia aman untuk kulit. Jangan lupa D. Oke, kayaknya waktunya udah habis nih, kita ngobrol-ngobrol dari tadi nih. Coba aku lihat ya berapa menit. Udah mau 40 menit. Oke, terima kasih banget buat teman-teman yang udah hadir. Semangat terus walaupun musim hujan, mau musim panas. Ya, wajah adalah aset, kulit adalah aset, badan adalah aset. Jadi sebaiknya kita jaga dengan baik. Perawatan dari luar dengan sunscreen, kemudian dari dalam kita minum suplemen dan minum vitamin semuanya. Suplemennya salah satunya ya andalan aku Amote sih. Jadi dapat deh semuanya, sehatnya, cantiknya ya kan. Nah, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak dari tadi, yang udah nemenin aku ngobrol, yang udah nanya dengan antusiasnya, dan bahkan yang udah bantuin jawab. Mbak, Mas, admin yang tadi bantuin jawab, tolong kasih hadiah ya, karena dia membantu aku. Tuh. Terima kasih banget, semoga sehat selalu, semoga lancar terus, banyak rezekinya biar bisa beli Amote tanpa putus, terus rajin juga minum Amotenya, dan semua yang dicita-citakan dan diharapkan terjalin. Insya Allah minggu depan aku live lagi untuk mengganti yang kemarin gak live, jadi siap-siap pertanyaannya ya. Nanti kita ketemu dan ngobrol lebih seru lagi. Oke, sekian dari saya, terima kasih sekali lagi, maaf kalau misalnya ada salah kata. Kita ketemu minggu depan, catet ya, insya Allah kita ketemu minggu depan. Semoga semuanya lancar dan semuanya sehat. Saya pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinarkan auramu, Amote untuk kamu. Thank you, dadah.